Yang pertama, yang pasti adalah di bidang kesehatan. Di bidang kesehatan itu pasti ada beberapa hal yang harus kita daya gunakan, upayakan. Upayakan adalah bagaimana orang yang statusnya ODP, PDP, yang OTG, yang terpapar, yang meninggal dunia itu bagaimana kita menggunakan protokol kesehatan. Alat-alat kesehatannya, pengobatannya, tempat isolasinya, itu menjadi perhatian pemerintah dan kita semua. Isu atau aspek yang kedua adalah aspek sosial budaya dan keagamaan. Ini juga menjadi persoalan yang serius yang harus kita bahas juga bersama-sama di ICMI ini. Karena ada beberapa pihak di bidang sosial keagamaan itu ada banyak beda pendapat. Ada banyak beberapa friksi konflik sedikit di antara warga umat beragama terhadap pelaksanaan peribadatan. Ini juga menjadi perhatian ICMI, bagaimana kita melaksanakan sosial budaya. Dan insya Allah ICMI Jawa Barat juga akan mengadakan webinar dengan topik sosial dan keagamaan ini pada pertemuan berikutnya insya Allah. Nah, yang ketiga adalah di bidang pemerintahan. Tentu saja ini ada sesuatu yang kita harapkan bahwa pemerintah mau akan bertanggung jawab menjalankan PSBB ini dengan efektif, dengan adil, dengan bisa menjadikan semacam kepastian bahwa kita akan menjalankan ini dengan kesungguh-sungguhan dari pemerintah, bertanggung jawab pemerintah di dalam pelaksanaan PSBB ini utamanya. Dan ujungnya adalah penanganan COVID-19 ini menjadi efektif, menjadi sangat cepat, tanggap, dan juga berakhir dengan waktu yang tidak terlalu lama. Aspek yang keempat atau isu yang keempat adalah bidang ekonomi yang sedang hari ini yang kita akan bahas. Di bidang ekonomi tentu saja ini menjadi masalah yang sangat krusial, baik pada tahapan penanganan maupun pada tahap pemulihan. Sebagaimana Bapak ketahui dalam rangka penanganan atau penanggulangan, ini juga ada kegiatan ekonomi yang memang hanya difokuskan dalam kaitannya dengan jaring sosial pengaman, jaring pengaman sosial, yaitu bagaimana kita mendaya gunakan semua sumber daya yang ada di pemerintah, ada di swasta, ada di masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat. Baik kebutuhan pokok rumah tangga maupun kebutuhan yang lain yang misalnya listrik, air, pengelolaan sampah dan sebagainya yang mungkin itu juga memerlukan penanganan yang serius dari soal kegiatan ekonomi sekarang ini. Yang talak pentingnya dan akan dibahas oleh Profesor Erni dan Pak Acu itu adalah bagaimana pasca penanganan, pasca penanggulangan atau yang kita sebut dengan stimulus ekonomi, pemulihan ekonomi setelah masa fase sekarang ini selesai. Oleh karena itu ada 3 isu yang mungkin perlu dijadikan sebagai topik pembicaraan antara lain ya. Saya kira ada banyak hal yang sudah disiapkan oleh Prof. Erni maupun oleh Pak Acu atau oleh yang Bapak-Bapak Ibu lainnya, ada dari Kadin, dari pakar ICMI, akademisi, praktis, sebagainya. Hal-hal lain di luar yang saya ingin sampaikan. Yang pertama adalah pemulihan ekonomi dari segi bagaimana supaya roda ekonomi baik dari segi dari segi kegiatan ekonomi dalam kaitannya dengan tumbuhnya, terperbaikinya kondisi ekonomi Indonesia, baik dari sektor real maupun sektor keuangan. Saya kira itu pasti akan sangat dibutuhkan untuk penyelesaian amat segera begitu. Karena oleh karena juga pemulihan ini berkaitan langsung dengan hajat hidup orang banyak. Yang kedua adalah pelembagaan ekonomi. Dan oleh karena itu bagaimana pelembagaan ekonomi itu bisa masuk, struktur ekonomi bisa kita jalankan dengan baik, dengan efektif, menyentuh persoalan hakikat kebutuhan warga masyarakat. Yang ketiga adalah sumber daya ekonominya. Imat saya juga penting, nanti kita akan jalankan, kita akan bahas begitu ya, supaya ekonomi kita cemat pulih. Karena kalau ekonomi kita ditinggalkan oleh negara lain, maka kita akan terpuruk negara yang tidak bisa melayani warganya dari segi ekonomi. Oleh karena itu Bapak-Bapak sekalian, dalam kesempatan diskusi hari ini, sore ini, mudah-mudahan aspek-aspek yang menjadi esensial, jadi pokok dalam bidang ekonomi sudah terjawab solusinya. Dan tentu saja mungkin solusi ini tidak bisa hanya berhenti di solusi, berhenti di wacana, tapi ada tindak lanjut, agenda aksinya. Bagaimana agenda aksinya, baik dalam fase penanganan hari ini, maupun dalam pemulihan nanti begitu. Oleh karena itu, ICMI juga punya kewajiban untuk bisa membuat RTL, rencana tindak lanjutnya dari diskusi ini. Mudah-mudahan Prof. Erni dan Pak Acu juga memberikan arahan, memberikan semacam masukan,
saran, pertimbangan, usul kepada ISMI, bagaimana ISMI harus merumuskan ini, untuk merumuskan langkah-langkah lanjutan dari diskusi ini, untuk disampaikan kepada mereka yang berwenang, mereka yang berkewajiban, mereka yang bertanggung jawab. Itulah yang akan kita jalankan dari ISMI ini, agar aspek ekonomi dari situasi ini bisa ada cepat ada penanganannya, dan cepat ada pemulihannya. Insya Allah, kalau kita bergandeng tangan, kalau kita bergotong royong, kalau kita ada kebersamaan begitu, mudah-mudahan dunia ekonomi atau aspek ekonomi ini agak terselesaikan dengan cepat. Sekira itu saja yang bisa disampaikan Pak Muslim dan Prof. Najib sebagai Ketua ISMI. Mohon maaf, ini hanya sekedar pengantar, lagi-lagi bukan pengantar, pembuka lah. Kalau pengantar mah tidak layak saya mengantarkan substansi yang berat ini, substansi yang kompleks ini, tapi insya Allah kalau sudah kita simak apa yang disampaikan oleh Prof. Erni dan Pak Acu, bisa mendapatkan gambaran, wawasan, pencerahan dari kedua narasumber kita ini. Prof. Erni dan Pak Acu, hatur nuhun sudah berkenan untuk hadir di tengah-tengah kami di forum ISMI ini. Mudah-mudahan apa Ibu sampaikan dapat bermanfaat dan menjadi amal soleh bagi Ibu dan Bapak sebagai narasumber, dan bagi kita semua sebagai insan yang bertanggung jawab terhadap umat ini. Hatur nuhun, billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini alhamdulillah nih, kebetulan ada Prof. Nanat. Ini selamat datang, terima kasih bisa ikut mudzakarah di ISMI. Ini terima kasih Prof. Nanat. Kemudian juga ini saya mau nyari nih Pak Dr. Acu di mana ya? Belum masuk ya. Pak Dr. Acu ya. Untuk kami persilahkan dulu lah kepada Bu Erni untuk menyampaikan materinya sebelum menunggu Pak Dr. Acu. Kalau tidak ya mungkin cukup Bu Prof. Erni ya. Kami persilahkan. Kalau saya mau ngomong pencet yang mana? Oh, yang mana ya ini? Ini videonya dibuka aja, videonya semua. Gimana, Mang? Ini kalau yang lain mohon dimatikan suaranya ya. Silakan Bu Erni yang menyampaikan, membuka suara. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kalau ini suara jaringannya kurang bagus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wa syukurillah, wa ni'matullah wa barakallah. Terima kasih atas kesempatannya yang saya banggakan. Semua para penisku di ISMI Jabar. Yang paling ini aja ya, pertama nih Ibu, ini kan Hari Kartini ya sekarang ya. Mungkin maaf ya, saya mau menyapa dulu Ibu Kartini. Di sini ada Ibu kita, Bunda kita, Bunda Ismet, Bunda Tati. Waalaikumsalam. Damang, alhamdulillah. Punten Joledar. Iya, Tambelar. Punten bisa. Prof. Ibu Nia, Pak Asep, ya. Tang Tosna oge itu bos kita ya. Siapa? Prof. Najib ya, yang memberi tugas, dan terutama Pak Muslim nih yang terus tugas. Saya tidak nerima itunya, leafletnya, saya nerimanya dari Pak Herman. Nuhun ya Pak Herman. Jadi saya nyiapin bahan, kalau enggak saya tenang-tenang aja. Turun sadayana nih, ada Pak Agung juga, terima kasih. Oh ya, ini ada sobat lama saya ya. Sobat lama saya yang saya banggakan dan kita semua banggakan, yaitu tokoh ISMI ya, yaitu Prof. Nanat Fatah Nasir. Assalamualaikum. Nanat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun tiasa sumping. Hatur nuhun oke kasadeanan tadi seperti cici. Mohon ya, hatur nuhun Kang Nanat. Nah, baik, saya memberi judul di sini adalah dampak COVID-19 terhadap perekonomian Jawa Barat. Otomatis nanti akan kita melihat sekarang, dampaknya yang sekarang, dan kemudian nanti setelahnya bagaimana ya. Nah, gitu. Nah, baik, saya bagi ini ke dalam 4 bagian. Yaitu pertama saya akan mengemukakan tentang kondisi prospek ekonomi Jawa Barat,
Yang kedua, pertumbuhan ekonomi Jabar pada triwulan 1 2020 di mana terjadi COVID, kemudian dampak COVID-19 pada perekonomian Jawa Barat yang intinya. Kemudian nanti ada terakhir rekomendasinya. Bapak Ibu sekalian, ini saya permaklumkan dulu bahwa saya mengambil datanya, sumbernya itu menggunakan referensi dari Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat. Jadi kita bicara Jawa Barat, tidak bicara nasional ya. Baik, yang pertama tentang kondisi dan prospek ekonomi Jawa Barat. Pada tahun 2000 atau pada tahun triwulan 4, ya triwulan 4 itu terakhir menjelang COVID. Kalau di Wuhan itu sudah terjadi COVID. Di kita mungkin masih belum dipercaya bahwa ada COVID ya. Nah, itu ekonomi itu bertumbuhnya melambat menjadi 4,11% year on year. Dan secara keseluruhan perekonomian Jabar pada tahun 2019 dari mulai Januari sampai dengan Desember itu melambat dibanding tahun 2018 yaitu sebesar 5,07%. Nanti saya lihat bagaimana perkembangannya. Kemudian perlambatan kinerja industri pengolahan pada masa itu didorong oleh penurunan permintaan ekspor, ya, karena kondisi di negara-negara luar. Kemudian yang keempat, perekonomian Jawa Barat diperkirakan, nah ini untuk tahun 2020 ya diperkirakan tuh 4,6% sampai dengan 5,1%. Itu lebih rendah daripada tahun yang lalu. Padahal ya. Nah, kita lihat di sini tahun 2019 dari 2018 ya itu year on year-nya 5,66%. Kemudian tiap per triwulannya berfluktuasi. Yang berat itu pada triwulan terakhir tahun 2019. Jadi pada triwulan 1 2019 itu 5,39, tapi pada akhir triwulan keempat itu 4,11%. Dan rata-rata per tahunnya menjadi 5,07%. Jadi year on year-nya 5,07%. Kemudian di tahun 2020 itu diperkirakan di antara 4,6% sampai 5,1%. Kemudian selanjutnya kita bicarakan tentang pertumbuhan ekonomi ya di tahun di triwulan 1 2020. Ini biasanya dibahas dalam 5 aspek ini, yaitu di mana dan terkait dengan konsumsi. Ya. Belanja konsumsi itu pada triwulan 1 2020 itu tertahan sehubungan dengan penetapan darurat COVID-19 ya, oleh pemerintah. Hal ini tercermin dari penurunan indeks penjualan real ya atau IPR ya pada penjualan eceran Jawa Barat untuk Januari dan perkiraan Februari 2020. Nah, kita lihat misalnya ambil satu dari datanya Gaikindo ya. Jadi orang tidak mungkin pada masa COVID itu beli mobil, beli motor itu mungkin langka ya yang membelinya. Jadi makanya terjadi penurunan sebesar 2,7% year on year. Kemudian berikutnya adalah investasi. Investasi juga pada masa triwulan 1 2020 ini juga tertahan ya, terutama karena investasi di Jawa Barat itu didominasi oleh investasi asing. Investasi asing itu mencapai 23% ya. Di mana negara investor utamanya untuk di Jawa Barat itu adalah Jepang, Belanda, Singapura, Korea Selatan, dan Taiwan. Di mana negara-negara ini adalah merupakan negara-negara yang terdampak oleh COVID-19. Jadi
status darurat COVID di masing-masing negara itu menahan investasi ke Jawa Barat. Begitu juga investasi domestik. Para pengusaha itu menahan investasinya di perusahaannya. Sehingga year on year 1,4% di triwulan 1 2020. Kemudian di aspek belanja pemerintah, ya di belanja pemerintah ini juga realisasi anggarannya pemerintah pola historisnya turun pada triwulan 1. Nah ini yang diharapkan, padahal ini yang akan nanti cepat cair, cepat luncur ya untuk supaya menjadi stimulus fiskal bagi perekonomian. Melalui nanti diharapkan ada berbagai strategi realisasi anggaran sehingga perlambatan ekonomi dapat tertahan. Ya, jadi ini kita betul-betul sekarang tergantung juga dari pendanaan dari pemerintah. Ngomong di siniin tekan. Ya betul Pak Firman. Ya, kemudian berikutnya adalah dari pertumbuhan ekspor. Pertumbuhan ekspor juga tentu saja ini dipengaruhi juga dengan pertumbuhan ekspor global ya, karena di hampir semua negara itu terjadi gangguan COVID ini, sehingga demand global ya, berdampak pada kinerja ekspor Jawa Barat. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Berdasarkan data BPS Jabar, ekspor pada tahun 2020 tercatat turun 8,57% year on year. Nah, terutama penurunan itu terjadi pada industri utama. Akan dijelaskan berikutnya. Kemudian juga tentu saja terjadi penurunan berdasarkan impor. Jadi pertumbuhan impor juga berdasarkan data BPS Jawa Barat itu tercatat turun 7,90% year on year. Impor terbesar Jawa Barat berasal dari Cina. Ya, nanti saya gambarkan datanya. Kendala impor sehubungan dengan dampak COVID-19 yang melambat. Nah, ini juga menghambat pasokan barang dari Cina ya ke beberapa negara lainnya termasuk ke Jawa Barat. Sehingga tadi produksi pengolahan jadi terlambat, sehingga otomatis ekspornya juga melambat, selain permintaan juga pengolahannya juga melambat. Nah ini beberapa hal yang menurun, ya, yaitu di konsumsi rumah tangga, khususnya durable goods, ya, seperti tadi saya kasih contoh motor, mobil, ya, otomotif, atau mungkin juga televisi dan sebagainya. Pengolahan, ya, karena tadi bahan baku dan juga memang tidak ada permintaan. Ekspor dengan sendirinya terganggu, investasi, perdagangan. Nah, jadi ini semua disebabkan karena perlambatan ekonomi global, ya, perlambatan permintaan global, dan masyarakat juga menahan konsumsi, sehingga semua untuk investasi juga wait and see, ya. Kemudian upaya yang bisa dilakukan nanti kita lihat berikutnya. Nah, kemudian kita lihat tentang inflasi pada tahun ini. Sebenarnya yang mengenai inflasi dan PDRB itu akan dijelaskan lebih detail ya oleh Pak Acu. Ya. Inflasi tahun pada Februari 2020 itu sebesar 0,31% month-to-month-nya atau 3,72% year on year. Hal ini masih berada di rentang sasaran target inflasi tahun 2020 yang diproyeksikan sebelumnya. Ya. Berdasarkan kelompoknya, andil inflasi tertinggi itu terdapat pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau, yaitu sebesar 0,60% month-to-month.
inflasi periode ini didorong oleh kenaikan harga bawang putih dan jeruk. Kenapa demikian? Karena ekspektasi yang berlebihan karena kekhawatiran terganggunya impor dari Cina. Karena dua produk ini mayoritasnya itu dari Cina. Jadi ada kekhawatiran yang berlebihan sehingga menaikkan harga, sehingga karena kondisi COVID ini sehingga terjadi inflasi. Jadi memberikan kontribusi pada inflasi. Kemudian cabai merah jadi dipengaruhi oleh tingginya curah hujan. Nah, ini masalah di lokal kita. Sehingga mempengaruhi jumlah produksi dan kualitas panen. Nah, ini kondisi inflasi ya selama tahun 2016, 2017. Kalau kita perhatikan 2016 sampai 2019 itu yang paling rendah itu di tahun 2016 ya. Dan kemudian meningkat justru di tahun 2019. Kemudian dan di awal atau di triwulan 1 dari 2020 yaitu sebesar 3,72 dan terendahnya year on year-nya 2,98. Kemudian ini adalah komoditas yang menyumbang inflasi pada bulan Februari, bawang putih, bawang merah dan sebagainya, jeruk, ayam ras, bahan bakar dan sebagainya. Bahan bakarnya bahan bakar rumah tangga. Kalau bensin dia malah pendorong deflasi. Ya. Kemudian pada triwulan 2, Jawa Barat year on year diperkirakan sedikit lebih rendah dibandingkan triwulan 1 tahun 2011. Hubungan dengan memasuki periode panen raya padi dan hortikultura. Namun demikian, inflasi Jawa Barat pada tahun 2022 secara keseluruhan diperkirakan sedikit lebih tinggi dibandingkan tahun 2019. Didorong oleh penyesuaian berbagai macam tarif oleh pemerintah. Dampak corona di awal tahun dan adanya pergeseran musim tanam meskipun potensi anomali iklim lebih rendah. Sehingga target inflasi dijelaskan antara 4 sampai dengan 2 sampai dengan 4%. Kemudian ekonomi Jawa di triwulan 1 2020 dan ini rentangnya antara 3,7% sampai 4,1% ya. Lebih rendah dari perkiraan sebelumnya pada rentang 41,45%. Hal ini disebabkan oleh meluasnya dampak pandemi yang tidak hanya bersumber dari eksternal, namun juga dari domestik. Potensi penurunan utamanya bersumber dari penurunannya net ekspor, investasi, dan tertahannya konsumsi. Kemudian ini kondisi PDRB Jawa Barat ya. Nasional 3,7 sampai dengan 41 ya di tahun 2020 diperkirakannya. Pada tahun 2019 di triwulan akhir itu 4,11. Sedangkan secara nasional itu 4,97. Jadi lebih rendah dari nasional. Kemudian ini adalah sektor yang memberikan share kepada PDRB. Ya, yang terbesar itu adalah industri pengolahan. Industri pengolahan yang sekarang justru terganggu oleh karena itulah yang mengganggu kondisi ekonomi. Kemudian dari sisi lapangan usaha, perekonomian Jawa Barat diperkirakan masih tumbuh rendah sehubungan dengan dampak COVID-19. Itu udah pasti ya kayaknya ya. Yang menyebabkan kinerja sektor industri pengolahan dan perdagangan serta konstruksi cenderung melambat. Perlambatan kinerja sektor industri pengolahan seiring dengan melemahnya permintaan global. Tadi udah saya singgung juga ya. Dan terhambatnya pasokan barang modal akibat COVID. Tadi saya contohkan misalnya
dari Cina ya, itu terganggu pasokannya. Sementara kinerja perdagangan menurun seiring dengan sikap masyarakat yang cenderung menahan konsumsinya, khususnya durable goods. Ya. Kemudian ini ada upaya yang dilakukan oleh dinas kesehatan dan pertanian ini ya, dari pertanian ke peternakan ininya, yaitu melakukan ini inspeksi lapangan, sidak ke pasar-pasar, ke distribusi besar dan gudang dan sebagainya. Kemudian lakukan monitoring dan operasi pasar, pemantauan stok bahan makanan dan pelaksanaan operasi ini di oleh instansi terkait. Kemudian upaya melakukan himbauan pada masyarakat ya, sehingga tidak melakukan penumpukan barang. Kemudian koordinasi dan sinergi antar asosiasi pangan ya, BUMD, BUMDes, Bulog terkait ketersediaan pasokan. Berikutnya adalah dampak COVID-19 pada perekonomian ya, Jawa Barat. Nah, faktor penyebab utama di sini yang mengganggu ekonominya itu adalah karena masyarakat cenderung menahan konsumsinya, utamanya konsumsi durable goods sehubungan karena COVID ini. Meskipun demikian, meskipun daya beli relatif terjaga, tercermin dari inflasi yang cukup terkendali. Kondisi ekonomi global dan volume perdagangan dunia diperkirakan masih melambat sehubungan dengan COVID-19. Hal ini mempengaruhi kinerja ekspor dan lapangan usaha utama Jabar, khususnya industri pengolahan. Investasi Jabar masih dapat bersumber dari keberlanjutan proyek-proyek infrastruktur strategis. Namun demikian, stimulus fiskal diharapkan dapat mendorong, tadi juga saya singgung ya, mendorong yaitu berupa konsumsi pemerintah pada semester 1 2020 untuk menahan perlambatan ekonomi yang lebih dalam. Masih berlanjut pembangunan infrastruktur strategis juga diharapkan memberikan daya dorong pada perekonomian. Selain itu, kondisi cuaca yang lebih baik diharapkan dapat meningkatkan kinerja lapangan usaha pertanian. Saya sambil ngomong gini sambil kebayang Pak Herman ya. Kemudian dampak COVID-19 pada ekonomi Jawa Barat diindikasikan terbesar pada trade channel dan investment ya, di tingkat di dagangan investasi. Kita lihat beberapa negara utama yang menjadi tujuan ekspor Jawa Barat yang terbesarnya itu adalah Amerika Serikat, Jepang, Thailand, Filipina, 10 besarnya ya, AS, Jepang, Thailand, Filipina, Cina, Vietnam, Singapura, Malaysia, Korea Selatan, dan Jerman. Nanti kita lihat ini akan acak-acakan tuh ya kondisinya sekarang. Kemudian produknya itu yang ternyata adalah tekstil. Ini adalah produk utamanya ya, produk utama semua yang turun. Tekstil, elektronik, mesin, semuanya industri pengolahan. Kemudian kendalanya itu kenapa? Karena banyak cancel order. Penurunan permintaan global. Kendala bahan baku. Karena beberapa produk itu ada kontennya konten impor. Kemudian kendala proses shipping juga bermasalah. Kemudian impornya. Ya, impor kita itu sebesar paling besar, tadi sudah disinggung itu dari Cina. Sebesar 88,02%.
Nah, pada Januari itu 4,12%. Ya, tapi tetap dia menjadi nomor 1 impor. Kemudian disusul oleh Korea Selatan, Jepang, Singapura, Hong Kong, Amerika, Eropa, Thailand, Vietnam, dan Malaysia. Nah, komoditasnya sama, yaitu komoditas utama ya, impor juga. Ya, terlebih ininya kepada komponennya, ya. Jadi impor komponen untuk pengolahannya. Kemudian kendalanya terjadi kenapa? Karena adanya delay pengiriman barang impor, karena gangguan COVID ini, potensi kendala produksi akibat kelagaan bahan baku ya menjadi turun. Kemudian kendala inventory. Tadi saya baca tuh di grupnya mahasiswa S3, katakan wah ini inventory numpuk nih, ya kan? Kalau inventory numpuk berarti cost of inventory-nya juga tinggi. Kemudian, nah, industri Jabar yang memiliki impor konten yang tinggi itu pada elektronik, TPT, alas kaki, barang dari logam, ya, alas kaki itu untuk sepatu itu kan talapapnya, itu termasuk juga kulitnya masih impor, ya. Tekstil dan produk tekstil. Kemudian berikutnya dampak terhadap investasi. Ya. Investasi terbesar selama ini itu dari Jepang. Kemudian menyusul Belanda, Singapura, Korea Selatan, Taiwan, Jerman, Malaysia, Hong Kong, Cina, dan Turki. Ini 10 besarnya. Ya, di sisi lain investasi domestik juga juga tertahan sehubungan dengan penetapan status darurat COVID oleh pemerintah. Ya, sampai dengan 29 Mei 2020, nggak tahu mungkin ini mundur lagi. Ya. Pelaku usaha cenderung menunda investasi di tengah penyesuaian proses kerja saat ini. Kemudian dalam pencegahan COVID-19, pemerintah mencanangkan social distancing. Nah, ini pengaruhnya, kalau tadi pengaruhnya pada kegiatan ekonomi, ini sekarang pengaruhnya terhadap perilaku kerja masyarakat dan perilaku sosial. Udah ngobrol dengan Pak Sus. Anak buah Pak Yadi, saya ngobrol gula ke Pak Sus lah ayeuna. Halo. Oh. Mohon yang itu di mute dulu. Saya cari yang ini apa bicara Haris Ardiana. Posisi di mana? Di kecamatannya. Oh, ya sok. Ardiana. Tapi eta heula. Halo. Nah, jadi dampaknya selain pada ekspor impor dan investasi, juga dampaknya pada perilaku sosial dan perilaku kerja masyarakat. Di mana pemerintah mencanangkan social distancing ya melalui istilah dengan menggunakan istilah working from home ya atau distance learning, physical distancing ya yang mengubah perilaku sosial dan perilaku kerja masyarakat. Ada yang bisa di work from home kan, ada yang tidak bisa. Ya. Misalnya di retail, hotel, restoran, sektor industri produksi itu kan tidak mungkin work from home karena dia langsung memberikan layanan, produknya langsung diberikan. Sedangkan katakan misalnya contohnya di pemerintah atau jasa perbankan, jasa angkutan udara itu masih memungkinkan, tapi itu pun yang bersifatnya administratif, yang bisa sepenuhnya sebenarnya mungkin pemerintah ya. Jasa perbankan memerlukan ini pengaturan lagi ya. Jadi ada sistem shift, ada split, ada kombinasi antara split dengan
safe itu untuk mengatur keuangan dan menghadapi nasabah yang juga berkurang. Kemudian begitu juga di jasa angkutan. Kalau di jasa angkutan udara itu ini hal-hal yang bersifat administratif yang bisa di work from home kan. Kemudian kan Pak Herman, Bunda Tati ini paling terasa sekali pariwisata, terutama hunian hotel. Sampai ini mohon dicek benar nggak ya Pak Herman ini datanya. Sampai dengan posisi Januari 2020 tingkat penghunian kamar atau TPK di Jawa Barat pada Januari 2020 mencapai 45,90%, turun 8,96% dibandingkan TPK pada Desember 2019 yang mencapai 54,82%. Apabila dampak COVID-19 diperpanjang, maka proyeksi TPK diprediksikan lebih turun. Ya. Untuk di beberapa daerah di wilayah Jawa Barat mungkin masih lebih dari ini ya. Tapi cara provinsi kondisinya seperti ini. Tingkat okupasi hotel turun hingga 20%. Nah, Pak Herman. Kemudian yang kedua itu sektor retail. Sebenarnya sektor pariwisata yang terdampak bukan hanya di hotel saja ya, banyak subsektor lainnya dari pariwisata. Kemudian sektor retail. Ini penurunan ini terutama ini tadi seperti saya sampaikan di produk-produk yang durable goods ya, seperti tadi saya contohnya di elektronik, di otomotif gitu ya. Kemudian sektor transportasi, penurunan penjualan kendaraan berdasarkan data Gakindo tadi sudah ditunjukkan. Kemudian penurunan arus penumpang pesawat terbang dan kereta api. Kemudian penurunan arus kapal dan pelabuhan umum karena ada pembatasan juga. Sekarang apa rekomendasinya? Nah, ini masih rekomendasi umumnya. Pertama, perlunya stimulus ekonomi berupa percepatan belanja fiskal ya. Tadi saya sudah sentuh. Percepatan belanja fiskal oleh pemerintah daerah, baik itu di provinsi maupun Pemda, Pemkot, 27 kabupaten kota Jawa Barat untuk mengurangi pelambatan ekonomi sebagai dampak dari COVID-19. Kemudian memberikan bantuan langsung tunai. Berupa apa tuh dari tadi stimulus ekonominya? Ada 4 hal yang kemungkinan bisa dilakukan, yaitu memberi bantuan langsung tunai dan non tunai. Nah, masalahnya sekarang ini juga sudah dilakukan oleh pemerintah, namun ini seringkali kita lupa dengan pelaksanaan teknisnya. Pelaksanaan teknisnya itu mengakibatkan tidak tercapainya tujuan. Ya, nanti mungkin ada pertanyaan, mangga nanti. Ini harus gimana ini bantuan teknis tunainya supaya semua kebagian dan sebagainya ya. Dan tidak terjadi kericuhan. Tadi di televisi kita lihat ada kericuhan ya, ada yang merasa tidak kebagian dan sebagainya ya. Itu makanya ini memberikan bantuan langsung tunai itu seperti gampang, tapi teknisnya justru bermasalah, membuat tujuan tidak tercapai. Perluasan bantuan kredit produktif usaha mikro. Ya, sekarang ini langsung kan yang berkembang tuh usaha mikro, terutama usaha rumahan. Kemudian percepatan penyaluran dan realisasi dana desa,
percepatan realisasi SPP, SMK, SMA gratis ya. Nah, ini. Kemudian memberikan keringanan pajak yang kedua ya. Yang kedua, memberikan keringanan pajak bagi industri, pelaku pariwisata dan sektor lainnya yang terdampak. Beberapa hal yang bisa dilakukan yaitu perlunya relaksasi PPh pasal 21 pajak pendapatan individu dan pasal 20 orang ningali batur bisa ya batur bisa ningali orang anu videonya diieukeun. Mute-nya ditutup dong. Jadi suaranya. Itu siapa? Tolong dimatikan. Yang suara dicari gak ketemu nih mute-nya. Tolong. Ya, silakan Bu. Silakan lanjut lagi Bu. Silakan. Nah, jadi melalui relaksasi PPh 21 dan PPh 25 atau PPh 23 mungkin ya, PPh dan memastikan bahwa implementasi berjalan dengan baik sehingga daya beli masyarakat serta cash flow perusahaan tetap terjaga. Nah, ini perlu sekali nih monitoring mengenai pelaksanaannya. Seringkali kebijakannya sudah ada, tapi di operasionalnya masih belum terganggu. Misalnya contoh ya, contoh tentang restrukturisasi perbankan itu sudah tegas. Keluar SK surat OJK maupun BI sudah ada, tapi di pelaksanaannya masih belum terrealisasi sepenuhnya. Kemudian perlunya relaksasi PPh 22 impor, yaitu di mana juga mempermudah administrasi terkait tata cara pengajuan permohonan pembebasan dari pemotongan pihak lain ya. Kemudian jadi intinya ini mempermudah administrasi. Kemudian mempermudah prosedur ekspor dan impor serta memberikan pelayanan maksimal pada ekspor yang memiliki reputasi baik. Kemudian ini paling senang nih Pak Ibu Bunda, pembatasan pajak hotel dan restoran di beberapa daerah wisata. Kemudian yang ketiga, menjaga ekspektasi masyarakat saat ini dengan mengkomunikasikan kebijakan dan memberi jaminan ketersediaan pasokan baik komoditas pangan maupun komoditas lainnya yang agar tidak terjadi masalah. Nah, ini yang ekstrimnya sebenarnya saran saya itu pernah saya sampaikan pada Pak Herman bahwa seharusnya ada relokasi anggaran yang signifikan, yaitu berikan masyarakat yang istilahnya untuk ke social safety net-nya terus lebih besar dengan mekanisme pembagian yang lebih baik. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Prof. Erni yang telah menjelaskan pengaruh COVID-19 terhadap ekonomi di Jawa Barat. Ini dilihat tadi mayoritas menurun ya. Tidak ada yang meningkat. Ini pengaruhnya sangat besar ini COVID-19 ini. Ya. Ini kebetulan Pak Dr. Acu belum kelihatan ya ini. Nggak ada ini. Belum muncul. Belum ada berita. Ya, sudah kasih tahu padahal. Silakan ada penanggap, silakan untuk menanggapi. Yang lain mute-nya untuk dimatikan ya. Yang lain kalau yang mau bertanya atau menanggapi silakan dibuka. Kami persilahkan siapa? Silakan langsung dibuka ini yang mau menanggapi silakan. Silakan siapa? Boleh, Pak Ya. Muslim? Siapa ini? Prof. Imas ya? Ya, kami persilakan. Boleh, iya. Betul, boleh.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Prof. Erni. Ya, terima kasih Prof. Erni, luar biasa paparannya dari awal sampai kemudian kepada rekomendasi, luar biasa sebetulnya. Ada beberapa hal yang menggelitik saya sebetulnya. Pertama, berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi kita. Sebetulnya dibandingkan dengan triwulan terakhir saja 2019, pertumbuhan ekonomi kita sebetulnya tidak sangat baik kalau kita lihat dari trimester sebelumnya, begitu kan ya. Di akhir itu bukannya meningkat, malah menurun. Nah, kondisi menurun itu kemudian di 2020 ada dampak epidemik corona, itu menjadi semakin turun lagi seperti itu. Jadi sebetulnya dengan tidak ada pandemi juga kita sebetulnya sudah dalam kondisi yang perekonomian kita menurun sebetulnya. Ditambah dengan pandemi ini seperti hantaman luar biasa seperti itu, begitu ya. Itu pertama. Terus yang kedua, tadi saya melihat begitu banyak rekomendasi dari yang disampaikan Prof. Erni, luar biasa semuanya ya. Tapi saya kembali lagi tergelitik kepada satu hal bahwa akan ada sekian dana yang akan digelontorkan oleh pemerintah, begitu kan ya, untuk masyarakat, terutama masyarakat yang tidak mampu. Saya membaca di berita itu hampir 110 triliun dana negara yang akan digelontorkan untuk seluruh Indonesia. Saya kurang paham berapa alokasi buat Jawa Barat seperti itu ya. Tetapi kemudian kita lihat bahwa di sini ada bantuan langsung tunai, ada bantuan langsung non tunai. Nah ini berkaitan dengan bantuan langsung non tunai. Saya membaca bahwa sekarang ini akan ada pengiriman atau pemberian paket sembako dan sebagainya. Nah, dari paket-paket sembako itu saya lihat kebanyakan yang berasal dari perusahaan-perusahaan besar. Justru bukan dihasilkan dari UKM. Padahal UKM itulah yang paling terasa sekali akibat pandemik ini, gitu ya. Kalau perusahaan besar katakanlah misalnya minyak dan sebagainya, dengan ada seperti ini mereka mungkin tidak sampai kolaps. Tapi perusahaan-perusahaan yang dihasilkan UMKM itulah yang terasa sekali. Nah, justru mengapa kita misalkan dari ISMI memberikan saran berkaitan dengan bantuan langsung dan tunai ini? Coba libatkan misalnya katakanlah petani-petani, misalkan kita memberinya sayuran atau misalnya ikan atau ayam atau apapun. Memang akan ribet, akan susah memang. Tetapi bukan berarti suatu hal yang tidak mungkin gitu loh. Kalau saja 10% misalnya itu dialokasikan buat UMKM, itu akan sangat membantu. Katakanlah dari 110 triliun bantuan yang akan digelontorkan, 10% saja itu dialokasikan untuk UMKM, itu akan membantu luar biasa kepada perekonomian masyarakat. Itu mungkin Prof. Erni, mohon tanggapannya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan semuanya sehat, Bapak Ibu di sini. Senang berjumpa dengan Bapak Ibu. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih tanggapan dan masukannya, Prof. Imas. Ya. Ya. 3 orang dulu ya, 2 lagi silahkan. Siapa? Bu Tati, siapa? Silahkan. Pak Muslim, saya bisa sharing? Setelah Bu Tati, Prof ya. Ini setelah Bu Tati, Prof ya. Kami persilakan. Bu Tati. Ya. Prof. Erni, apa kabar? Alhamdulillah Bunda punten. Pampelarnya. Bukan Bunda, saya sakit tahun lah, hampir sembuh. Iya, makanya Bunda Jadi lah. Salam buat saya ya, salam silaturahmi buat Ibu Imas, buat Nia, buat semua. Iya, terima kasih Bunda. Setelah saya mendengar paparan ulasan dari Prof. Erni, saya terus terang aja yang paling terkena. Coba Pak Herman tanya Pak Herman. Oh, pasti. Kesel banget, gitu ya. Jadi saya agak sedikit sensitif ya Bu ya. Itu saya mencatat tentang Menko Sri Mulyani mengaku shock karena virus Cina membuat ekonominya menurun gitu ya. Rontok dia bilang. Indonesia itu dari dulu juga sudah rontok. Iya betul. Skenario sudah terburuk ekonomi apa istilah ekonomi nanti minus 0,5
5%. Karena saya dari perwisata itu betul-betul merasakan keterpurukannya. Gitu. Yang biasanya tamu tuh 60-70%, sekarang menurun sekali ke bawah. Apalagi sekarang dengan kondisi ini. Tamu pada takut. Ada satu tamu yang masuk ke hotel, ternyata dia orang-orang yang lari diindahkan dari zero red, apa namanya, zero merah tuh, zero, sehingga dia ya tidak boleh ada di daerahnya, larilah ke hotel-hotel. Ya, untuk bernaung. Ya, di hotel kami kan karyawan bisa terpapar juga dong. Bisa terpapar itu tamu-tamu. Karyawan-karyawan saya, sehingga saya tutup karena saya takut karena saya terpapar oleh tamu-tamu yang datang untuk minta berlindung, yang dia terkena ODP atau PDP dan sebagainya. Maka saya tutup yang terbaik. Tuh Pak Herman tuh lebih menguasai tuh beliau. Terus saya bingung sama Sri Mulyani ini ya. Ya pura-pura shock lah. Ekonomi dia bilang memang sudah tidak sudah tidak, istilahnya dia tuh apa ya, pokoknya jangan dijadikan satu justifikasi, jangan dijadikan suatu alasan dengan COVID ini. Sebetulnya kan sudah dari dulu jatuh ekonomi itu. Istilahnya Rizal Ramli, ugal-ugalan teknik mengatur ekonomi ya. Betul nggak Prof. Erni? Ya, betul. Nah, kan yang merugi, yang sangat merugi itu adalah pariwisata. Tanya deh Pak Herman tahu semuanya deh. Ya, saya kesal ya oleh pemerintah. Nah, saya pikir itu Rizal Ramli itu kalau berbicara tuh mendasar, logis gitu ya. Jadi seolah-olah pemerintah ini mengelola ekonomi negara dengan cara yang ugal-ugalan, itu neolibnya jauh-jauhin deh, neolibnya, ekonomi neolibnya itu gimana ya. Nah, dikelola ugal-ugalan. Terus yang saya sangat solider dengan semua teman-teman pemilik hotel, itu dinaikkan lagi pajak. Aduh, kesel banget kumahanya caranya, kesel deh. Terus ambil alih deh komando Ibu Erni, ambil sikap itu dalam konstitusi tahun pasal 33 kan itu bisa tuh bersikap. Ambil alih deh, gimana caranya ya? Agenda aksinya gimana itu saja, saya mah kesel banget. Aksi agendanya gimana? Rencana tindak lanjutnya akan bagaimana? Itu aja dari saya. Jadi saya tidak mau terlalu banyak, karena terlalu banyak sakit hati oleh sikap pemerintah ya. Jadi tolonglah bagaimana agenda aksinya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya silahkan Prof. Nanat, ini kebetulan Pak Dr. Acu baru masuk lagi. Habis nanti Prof. Nanat, kami persilakan Prof. Nanat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Erli, perannya sangat bagus sekali ya, dan luar biasa lah. Dan ini saya usul ke Orwell, ini perlu dilanjutkan sehingga lo putus mungkin juga gubernur kita putus Prof. Nah, jelek putus-putus. Ini ya. Apa? Nah, yang pertama saya sangat bergembira dan luar biasa Ibu Erni memberikan pokok-pokok pikiran ini, dan saya usul bagaimana Orwell nanti kerjasama dengan Pak Gubernur dan Bapeda agar menjadi kebijakan dalam rangka menanggulangi COVID-19 ini dan aspek ekonomi. Begini, kalau bicara Jawa Barat kan tidak lepas juga dari bicara nasional. Nah, saya melihat bahkan dunia ya, saya melihat COVID-19 ini misalnya di Amerika yang sudah meninggal dunia sekarang 38.000, di Jepang 20.000, dan di Italia 23.000. Nah, di kita mungkin ini di Jawa Barat baru yang meninggal 56, tapi yang meninggal 62 orang, tapi dari pengawasan itu 22.044 dan yang dipantau 10.677 orang. Jadi betapa ini kan mulai dari akhir Februari, ini akan merembet kayaknya terus-menerus. Saya tidak tahu persis kapan ini bisa berakhir COVID-19 ini. Bahkan sekarang ada temuan terakhir kalau benar,
coronanya itu sekarang ada corona yang lebih dahsyat lagi di Wuhan. Yang lebih dahsyat dari yang ada sekarang. Jadi bisa kita bayangkan. Oleh karena itu, para ahli ekonomi yang saya baca, seperti di Tempo yang saya baca, ini lebih sampai 958. Stable. Sinyal itu. Karena ini bukan seluruh aspek struktur, tapi kepada kultur daripada ekonomi masyarakat atau mental masyarakat. Nah, seperti kita lihat bahwa di Indonesia itu 1,2 juta orang yang terjadi sekarang ini PHK, pengangguran. Kemudian dari 74.430 perusahaan. Kalau lihat sekarang defisit anggaran 853 triliun. Padahal defisit anggaran sebelumnya 7,2 triliun, jadi 3 kali lipat. Bisa, ya. Dan ini berpengaruh kepada Jawa Barat. Nah, kalau kita melihat Jawa Barat, berapa ini perusahaan yang gulung tikar, di catatan di Tempo, saya baca di Tempo terakhir, ada 1.476 perusahaan. Yang dirumahkan, diliburkan 50 orang. Yang di PHK ada 5.047 orang. Jadi ini sangat dahsyat sekali, padahal ini diawali akhir Februari. Ini baru sekitar 2 bulanan. Jadi bisa kita bayangkan apa yang akan terjadi kalau ini sampai 3 atau 4 bulan. Ini yang perlu kita pikirkan, termasuk kebijakan Ibu Prof. Erni tadi. Apakah bisa mengantisipasi terhadap persoalan-persoalan yang saya sampaikan tadi. Nah, oleh karena itu, Prof. Erni, saya melihat bahwa pertama dari dampak ekonomi ini sangat mengerikan. Yang kedua juga dari dampak sosial. Kalau saya melihat dari teori fungsional bahwa sistem masyarakat itu dilihat sebagai satu kesatuan dan masyarakat itu masyarakat itu merupakan satu bagian dari sistem itu. Jadi kalau satu bagian terganggu, maka seluruh sektor akan terganggu. Dan ini jika sekarang faktor ekonomi terganggu, maka tentunya akan menyangkut pada politik, dan sebagainya. Persis seperti tahun 98. Karena kan dari krisis masuk ke ekonomi, masuk ke politik, dan akhirnya buyar. Nah, ini juga harus jadi pikiran kita. Bagaimana ini mengantisipasi persoalan ini jadi bukan hanya dari aspek ekonomi semata, tapi juga ada aspek sosial. Kita sekarang kalau pengangguran itu semakin kesini semakin banyak dan kemiskinan semakin banyak, maka bisa kita bayangkan sekarang tingkat kriminalitas sangat tinggi sekali. Karena sudah para pencuri sudah berbeda dengan adanya dibebaskannya para tahanan yang kriminal. Karena sudah berani ngetok pintu dan dia masuk ke rumah karena dia lapar. Nah, jika ini terjadi, maka saya tidak bisa bayangkan apa yang akan terjadi di masa depan tentang Indonesia ini. Apakah ini kita bisa berseperti sekarang hari ini, atau mungkin akan terjadi konflik sosial yang dimana orang kalau sudah lapar tidak ada lagi, di situ ada urusan dengan bersama. Ini problem yang kita hadapi, Pak. Oleh karena itu, pikiran-pikiran Ibu Erni bagus sekali. Lebih tadi menyangkut masalah pendidikan SMA dan SMP, SMP dan SMKK ya, yang itu SPP-nya harus segera direalisir. Sebab itu yang 400 penanganan COVID ini, ternyata Bapak-Bapak Ibu-Ibu saya juga heran, itu diambil dana abadi pendidikan, bayangin. Dana abadi pendidikan tidak berani masuk kepada pembangunan infrastruktur, lebih-lebih bagaimana mempending tentang pembangunan ibu kota baru itu. Itu belum berani sekarang kebijakan pemerintah. Ibu kota baru itu kan tidak mendesak, tapi masih tetap dijadikan satu agenda. Dan itu di Kementerian Pertahanan itu anggarannya itu tertinggi itu, 130 triliun itu. Dan itu yang paling besar adalah untuk alutsista. Dan itu tidak tersentuh untuk COVID-19, tapi justru dana pendidikan yang diambil dana abadi pendidikan. Ini persoalannya adalah kepedulian pemimpin terhadap kepentingan masyarakat banyak. Ini yang harus kita sentuh. Mungkin ada yang disebut
gerakan moral. Bagaimana si pemimpin itu sekarang ini menyatu dengan rakyat sehingga tidak lagi agenda-agenda yang bersifat kepentingan politik pribadi atau kelompok atau golongan, tapi lebih banyak untuk kepentingan untuk penanganan kasus corona ini yang harus dikedepankan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Nanat. Ini kebetulan tanggapan semua ya dan masukan apa yang disampaikan oleh Prof. Erni. Ini juga memang mendukung apa yang disampaikan oleh Prof. Erni permasalahan ini. Walaupun tadi ada apa dari Bu Tati menyampaikan mudah-mudahan hotelnya ini pajaknya turun, pengusaha hotel yang dirugikan ini. Ya, ini kebetulan Pak Dr. Acu sudah ada ya, tapi waktunya mohon Pak Acu ya, Pak Dr. Acu 10 menit ya. Kami persilakan Pak Dr. Acu. Dr. Acu. Ya, terima kasih Kang Muslim. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Waalaikumsalam. Yang saya hormati moderator, yang saya hormati Profesor Erni dan juga rekan-rekan yang lain, sedikit saja karena saya tadi disampaikan waktunya sangat terbatas. Pandemi COVID-19 ini karena judulnya adalah pasca ya, kita asumsikan secepat mungkin tentunya pandemi ini bisa segera diputus mata rantainya begitu. Apalagi besok kan kita Bandung Raya akan memasuki ya PSBB begitu. Nah, segala tindakan dalam perspektif ekonomi itu memang pendekatannya terjadi akibat dampak adanya menurunnya mobilitas dan aksesibilitas rumah tangga, produksi maupun juga konsumsi ya. Tadi sudah disinggung beberapa sektor atau lapangan usaha terdampak langsung ya. Hari ini saya dapat laporan jumlah hotel di Bandung Raya yang sudah stop itu ada 185 hotel yang berhenti beroperasi. Dan karyawan yang dirumahkan itu sudah hampir 11.000 gitu ya. Nah, itu yang dalam waktu jangka pendek ini sudah terasa begitu. Nah, apa yang terjadi pada iklim pandemi COVID sekarang itu ya pemerintah disibukkan pada dua hal, baik dari sisi pendapatan, saya kira kemudian juga dari sisi belanja. Dari sisi pendapatan tadi sudah disinggung oleh Kang Muslim bahwa ya pemerintah sekarang sedang menggodok skema bagaimana menurunkan ya beban pajak ya. Kalau di kabupaten kota ya kita lihat pajak hotel, pajak restoran itu semua akan dipangkas begitu. Ya, mulai dari apa namanya bulan ini begitu. Nah, itu juga sebagai dampak ekonomi. Pemotongan pajak tentu punya korelasi terkait dengan pendapatan pemerintah. Ya, pemerintah juga sekarang sedang berpikir bagaimana mencari sumber pendapatan gitu. Apalagi dana DAU dan DAK juga sudah dipotong dalam rangka pendanaan nasional terkait dengan dampak COVID-19. Kemudian juga saya kira dari sisi belanja, kita kan secara ekonomi juga harus memberikan program-program yang berbasis jaring pengaman sosial. Tadi Profesor Nana juga bilang bahwa ya dampak sosialnya juga harus diperhatikan. Ya tentu saya kira antara ekonomi dan sosial itu ibarat dua sisi mata uang begitu ya. Kalau urusan perut itu sebenarnya tidak terjaga, maka secara otomatis masalah-masalah sosial itu ya tentu akan sangat besar gitu. Nah, kemudian yang terjadi secara ekonomi juga muncul banyak ketidakpastian gitu ya. Nah, ketidakpastian ini yang kemudian ya menyebabkan sebagian besar aktivitas ekonomi juga terhenti gitu. Di samping juga masalah ketersediaan bahan pokok ya. Saya mewanti-wanti pemerintah juga bahwa pada saat ini yang harus dihindari jangan sampai kemudian ketersediaan bahan pokok ya itu menjadi tidak terjaga begitu. Begitu juga stabilitas harganya. Kemudian dampaknya seperti apa terhadap ekonomi begitu. Pertama dampaknya yang saya lihat dari sisi ekonomi di dalam iklim COVID ini adalah transaksi-transaksi pasar berkurang gitu ya. Terutama pasar yang sifatnya offline begitu. Ya kalau kita bicara restoran atau makan minum itu masih terbantu dengan adanya ya transportasi online begitu. Gitu. Tapi kalau kita bicara hotel tadi ya sudah tidak bisa terbantu begitu. Bahkan saya mendapat laporan secara sepihak juga penyedia hotel secara online begitu juga memutus hubungan kerjasama dengan banyak hotel begitu. Kemudian juga pendapatan pemerintah berkurang secara ekonomi. Ini punya korelasi juga ke yang lain.
kemudian ada belanja sosial tadi yang besar begitu. Termasuk juga pemotongan pendapatan gitu ya. Jadi saya kira pemotongan pendapatan ini juga akan berdampak terhadap konsumsi dan sebagainya begitu. Kemudian tenaga kerja tadi yang dirumahkan, kemudian investasi juga mandek dan sebagainya begitu. Ada beberapa sektor yang secara ekonomi, Kang Muslim, saya kira yang akan terdampak langsung daripada pandemi COVID ini. Ya, kalau kita lihat dari sektor ekonomi yang antara tahun 2018 sampai 2019 yang kinerjanya memang terlihat sudah sangat lambat, itu misalnya sektor jasa keuangan dan asuransi, gitu ya. Nah, sektor jasa keuangan dan asuransi ini salah satu sektor yang pertumbuhannya lambat begitu. Nah, ini kan di tengah kondisi sekarang orang banyak diramaikan dengan permohonan adanya relaksasi ya terkait pembayaran cicilan, kredit dan sebagainya. Padahal tahun lalu juga sektor jasa keuangan sudah tumbuh sangat lambat begitu. Dan ini saya kira akan berdampak pada sektor keuangan gitu. Kemudian juga sektor yang lain, misalkan sektor pertanian begitu. Ini juga saya kira akan ada dampak terhadap permintaan akibat adanya pembatasan-pembatasan gitu. Kemudian kalau kita cermati ya bahwa tentu dengan kondisi pengangguran yang ada sekarang itu pengangguran data terakhir yang menganggur di Jawa Barat itu kurang lebih ada sekitar ya mungkin kurang lebih sekitar 1,9 juta orang ya. Jadi 1,9 juta orang itu dalam situasi tidak ada pandemi COVID-19 begitu. Bisa dibayangkan kemudian kalau kemudian itu terdampak tadi akibat adanya kondisi-kondisi ekonomi dan sebagainya gitu. Kemudian juga tadi sudah disinggung ada Prof. Erni, saya kira juga ada perlu insentif ya terhadap siswa yang terkait uang sekolah dan sebagainya begitu. Nah, kalau kita lihat memang kalau dari tingkat pengangguran yang paling banyak kan memang lulusan daripada ya SMK, SMA begitu ya. Itu yang paling banyak begitu ya. Jadi ini juga bisa mempengaruhi memang ya tingkat kinerja pendidikan di tingkat SMK dan juga SMA. Dan tentu saya kira ini juga harus mendapat insentif dari pemerintah begitu. Kalau kita lihat dari sektor-sektor yang menyerap lapangan pekerjaan, Kang Muslim, ya tentu ya sektor yang paling banyak di Jawa Barat itu adalah sektor perdagangan besar dan eceran. Sedangkan perdagangan, saya kira ya eceran itu terhenti begitu secara offline begitu. Beda dengan krisis tahun 98. Krisis tahun 98 itu kita menyebut UMKM itu masih bisa menjadi bumper ekonomi begitu, bisa menahan. Nah, sekarang itu karena mobilitas dibatasi, aktivitas dibatasi begitu, maka secara otomatis ya PKL pun, usaha mikro pun tidak bisa beraktivitas gitu ya. Dan itu tentu saya kira juga akan berdampak kepada sektor perdagangan begitu. Meskipun masih terbantu dari sisi ya adanya delivery online begitu ya, dengan bekerja sama dengan operator dan sebagainya. Saya kira mungkin pengantar dari saya begitu, Kang Muslim. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Dokter ya telah menyampaikan materinya. Silakan Prof. Erni mau menanggapi tadi ya, dari tanggapan dari yang 3 tadi. Mangga. Baik, terima kasih tanggapannya Prof. Tati, Prof. Imas, dan Prof. Nanat. Tadi kalau Prof. Nanat karena politikus jadi lebih kepada ekonomi politik ya. Ya, saya kira setuju sekali dengan yang disampaikan oleh Prof. Nanat. Kemudian usul-usul yang disampaikan oleh Bunda Tati dengan Prof. Nia tadi sebenarnya sudah diakomodasi ya di usulan saya, di rekomendasi saya. Nah, saya sampaikan bahwa ada secara ekstrimnya nih ya, kalau memungkinkan menurut undang-undang. Nah, ada alokasi anggaran yang signifikan ya untuk membantu semuanya. Jadi mereka yang mereka yang terkena PHK
ya, atau yang dirumahkan dan sebagainya, itu juga termasuk dialokasikan dari dana bantuan sosial tadi, dari bantuan sosial. Kemudian ada, kalau untuk hotel dan sebagainya kan di pembebasan pajak, kalau dari segi pajak. Kalau dari segi kredit, itu kan sudah ada dari OJK, dari BI, tentang restrukturisasi kredit. Bahkan Pak Presidennya menyampaikan 2 kali tuh untuk jangan menagih gitu ya. Menagih, tapi ini juga kan tidak mudah. Karena tadi seperti kata Pak Acu, itu juga akan melepahkan sektor keuangan kita ya. Dan perbankan juga akan dia menjadi lemah. Dia juga kemampuannya dia akan otomatis lah. Namanya apa Pak Acu gitu circle ya? Iya Pak. Circle ya gitu ya? Iya. Ya. Betul Prof. Saling berkaitan. Jadi ini diperbaiki, ini rusak, ini perbaiki, ini rusak, dan sebagainya gitu ya. Nah, jadi oleh karena itu ya kita juga harus memahami juga apa yang sekarang dilakukan oleh pemerintah, di mana pemerintah juga sebenarnya menerima nih pikiran-pikiran kita. Kebetulan saya punya akses juga nih ke yang di istana gitu ya. Saya sampaikan beberapa poin. Terus kemudian sektor-sektor itu sebenarnya bukan hanya pariwisata aja, hampir semua sektor ya, hampir semua sektor lah. Kecuali ya, yang sering saya ini di grup, yaitu Zoom ya, ini lagi Zoom, lagi booming si Zoom ini, nah itu dia. Nah ini yang harus dikejar, pajaknya lumayan. Lagi laku. Pajaknya lumayan nih. Dia belum bayar pajak, Pak. Makanya. Google hancur, Google Meeting hancur gara-gara Zoom, Bu. Nah itu terus kemudian pajaknya harus kejar. Itu menjadi sumber pendapatan negara yang besar, lumayan gitu ya. Jadi ya kalau menurut saya nih ya, ini adalah masa di mana kita ada masalah untuk bebenah. Semua bebenah, pemerintah bebenah, pelaku bisnis juga bebenah, ya, perbaiki semuanya. Nah, kalau mau bicara khusus pariwisata, ini perbaiki nih pemerintah alokasi anggaran nih gimana sih di sektor pariwisata sekarang? Nah, bantu dong, ya mereka yang terkapar itu. Hotel-hotel atau apapun yang ikutannya, ya ikutan subsektor ikutan daripada pariwisata dibantu dengan alokasi anggaran dari pariwisata. Terus kemudian harus signifikan, ya. Kemudian tenaga kerjanya dibantu tadi. Mereka yang ini mungkin tidak sepenuhnya, tidak 100%. Tapi paling tidak ada bantuannya sehingga meringankan dari para pelaku bisnis. Karena ada ketidakadilannya apa? Ini pengusaha ngeluhnya gitu. Ngeluh pengusahanya apa? Kami katanya tidak diperhatikan. Kami harus bayar gaji bayar pegawai secara penuh, harus bayar THR. Tapi kami tidak diperhatikan. Nah, gitu. Jadi akhirnya harusnya ada kepedulian juga kepada. Tapi jangan lupa ya, yang paling signifikan mengganggu tenaga kerja ini, itu ada perusahaan-perusahaan besar. Karena apa? Karena dia penyerapan tenaga kerjanya juga besar dan dia terganggunya juga paling besar. Nah, itu kasihan sekali mereka yang kerja di pabrik-pabrik tekstil dan sebagainya. Jadi di industri pengolahan, tenaga kerja di industri pengolahan. Nah itu harus ada alokasi ya. Kalau menurut saya ada alokasi dari pemerintah untuk membantu itu. Jangan pengusaha sendiri yang dicecar untuk memenuhi itu gitu. Nah itu ekstrimnya ya usulan dari saya. Kemudian kalau yang tadi sampai Kak Prof. Nanat, itu luar biasa kalau memang bisa dilakukan ya. Karena saya mikir 400 sekian triliun ya
Nah, yang harusnya sebagian besar itu untuk menolong pengusaha. Maksud pengusaha di sini adalah menolong juga karyawannya ya, bukan menolong pengusahanya, tapi menolong karyawannya. Artinya mengurangi beban, membantu mengurangi beban daripada pengusaha supaya pengusaha juga punya motivasi. Sekarang yang menghadapi COVID ini lagi dari ICMI ya. Ini saya juga di BRI Syariah. Saya katakan besar sedekahnya. Tolong diperbesar CSR-nya. Karena makin besar CSR-nya, semakin besar sedekahnya, insya Allah akan semakin berkah. Insya Allah kita akan mengutip hasilnya dari COVID. Gitu. Kemudian yang ketiga, ya ini yang saya iniin, apalagi apa ya? saking semangatnya jadi lupa. Nah, Bapak Ibu sekalian, apa ya lupa. Satu lagi ini penting banget. Paling nantilah dilanjutkan ya. Nanti dilanjutkan saya kalau udah ingat. Enggak. Terima kasih. Sementara itu dulu. Terima kasih. Ibu Erni. Punten. Ibu Erni itu Pak siapa? Pak Herman tuh sumber informasi tuh coba suruh bicara deh. Oh ya. Pak Herman suruh bicara beliau. Ya. Mangga Pak Herman. Ya, Pak Herman betul dari PHRI. Bentar. Ya, silakan Pak Herman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi Pak Ketua yang saya hormati beserta para pembicara dan ibu-ibu kawan-kawan yang hadir pada hari ini. Jadi sebenarnya apa yang disampaikan tadi oleh Pak Asep, Bu Erni, Pak Frohnana, Prof Imas, dan Bu Tati, dan Pak Acu tadi, itu semuanya saya kira menyampaikan permasalahan dan ada beberapa rekomendasi. Kalau pendapat saya, permasalahan yang kita hadapi semua, yang terkait dengan masalah COVID-19 ini semuanya kita udah tahu semua. Apalagi sudah disampaikan tadi. Cuma ada persoalan yang perlu kita perhatikan adalah, jadi saya baik selaku Ketua GIPI maupun juga selaku Ketua PERI Jawa Barat telah menyampaikan kepada pemerintah Jawa Barat, itu Pak Gubernur dan Wali Kota dan Bupati se-Jawa Barat, kalau kita bicara masalah COVID-nya, itu sudah ada tim yang dibentuk oleh Pak Gubernur. Itu adalah gugus tugas yang saya sendiri pun juga diminta berada di dalam. Cuma yang belum ada itu adalah tim atau task force yang akan menangani dampak ekonomi setelah COVID-19 itu berlalu. Ini yang paling penting. Ini belum ada yang mikirkan. Ya. Padahal tadi di data kita sudah jelas. Yang sangat terasa itu adalah dampak ekonomi kemiskinan yang terjadi kepada rakyat, khususnya para karyawan yang dirumahkan. Karyawan yang dirumahkan itu hanya mampu hidup untuk 1 bulan. Ini kita bicara Jawa Barat ini, ya. 1 bulan. Dan demikian juga kepada para pengusaha. Pengusaha kekuatan bertahannya itu adalah tidak akan lebih pada bulan Juni. Setelah bulan Juni itu semuanya terkapar semua. Ya. Nah, jadi maka oleh sebab itu, ini tadi bagus kita ada diskusi di grup WA Senior Kadin Jawa Barat. Itu ada yang mengatakan perlu ada resetting proses ya. Resetting proses industrialisasi yang ada di Indonesia, khususnya di Jawa Barat ya, yang terkait dengan masalah pertanian, perkebunan, jasa dan pariwisata. Nah, jadi ini saya kira sangat tepat ini. Inilah yang kita harapkan pemikiran daripada para guru-guru besar kita ini yang ada di sini nih, ya. Kalau kami itu lebih bicara praktis saja, ya. Ini kondisi kita sekarang udah terkapar semua, tidak ada yang nggak terkapar. Yang nggak terkapar itu adalah industri yang menyiapkan kebutuhan-kebutuhan untuk kepentingan daripada dampak COVID pada 19 ini nih. Ya. Nah, jadi saya harapkan ke depan, mari kita lebih bicara lebih fokus. Nah, apa yang harus kita lakukan? Dari sekarang kita sudah memikirkan. Satu contoh di bidang pariwisata.
saya katakan dari sekarang ini kita sudah harus memikirkan bahwa apa dikatakan Bu Tati itu adalah betul. Hotel di Jawa Barat ini yang tutup itu sudah 600. Ya. Sedangkan restoran lebih banyak pada hotel, karena sebagian mereka tidak terdaftar di PHRI. Jadi dengan tutupnya hotel dan yang masih beroperasi itu sudah merumahkan minimal 60% pada karyawannya. Ada yang hotel yang masih buka ada, tapi 60% karyawannya itu sudah dirumahkan. Nah, jadi dua ini persoalan yang kita hadapi sangat berat adalah pertama adalah masalah karyawan yang dirumahkan hanya mampu hidup tidak lebih pada 1,5 bulan. Setelah itu mereka berdampak menjadi orang miskin yang baru. Yang kedua, bagaimana kita memikirkan recovery daripada perusahaan. Kalau saya lebih condong kepada masalah bidang pariwisata. Kalau persoalan yang sampaikan tadi, itu kita sudah lakukan semua. Hari ini saya bertempur dengan PLN. PLN tidak ada kompromi, mestinya tahun 20 harus sudah dibayar lunas. Kalau tidak, listrik dimatikan. Saya katakan ini kita sama-sama terkapar ini. Kalau orang sudah terkapar, mau bayar pakai apa? Jadi perlu ada restrukturisasi tentang pembayaran PLN. Ya, dan pajak-pajak dan sebagainya. Nah, jadi saran konkret saya berharap kepada para pakar, ya, yang saya usulkan kepada Pak Gubernur, Wali Kota, dan Bupati se-Jawa Barat, agar dibentuk tim task force di daerahnya masing-masing, yang terdiri dari adalah pejabat pemerintah, pakar ilmuwan, dan praktisi bisnis. Karena tadi itu setelah pembicara bicara tentang berdasarkan praktik selaku pakar, ya, tapi tidak ada yang bicara selaku praktisinya. Nah, ini kali ini kita kawinkan seperti yang kita adakan di Kadin Kota Bandung dulu, itu Pak Acuk tahu persis, ada Badan Pengembangan Ekonomi Jawa Barat, gitu ya. Nah, itu kita mengkaji secara bersama-sama yang terdiri dari para praktisi, pejabat pemerintah, pakar, dan wartawan yang ada di Kota Bandung ini nih. Jadi saran saya itu saja, mudah-mudahan untuk ke depan Pak Najib, kita lebih fokus lagi apa sih rekomendasi kita untuk ke depan ini nih. Ya, khusus bagi Jawa Barat itu sendiri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Herman. Ini realisasi ke depan bagaimana ini ya. Ini perlu perhatian. Mau Prof Tati, mau Pak Acu dulu? Oh, Prof Tati, silakan. Sebentar ya. Prof Erni, mana? Yang tadi lupa. Ya, silakan. Yang tadi lupa itu sektor pariwisata. Sekarang sektor pariwisata adalah katakanlah yang paling terpuruk. Tapi jangan lupa, nanti begitu sudah selesai Pak Herman, Bu Tati, nomor 1 yang paling banjir itu adalah sektor pariwisata. Oleh karena itu di masa ini, seperti saya katakan tadi, ini adalah masa pembenahan untuk juga nanti menjelang setelah berakhirnya COVID. Bapak, Ibu harus siap-siap menyambut tuh. Sektor pariwisata akan berlimpah ruah. Hotel, sektor perbelanjaan, restoran dan sebagainya, atau dan sebagainya lah. Sektor pariwisata itu akan menjadi berlimpah nanti kegiatannya. Jadi dari sekarang itu ada kesempatan untuk melakukan pembenahan di kemungkinannya kapan, Prof? Ininya. Kalau kemungkinannya saya yakin di antara kita semua tidak ada yang tahu. Bahkan nanya dokter pun ahlinya nggak akan ada yang tahu karena ini masalah kesehatan, penyakit kesehatan. Nah, kalau jujurnya kebijakan ekonomi itu, kebijakan yang terkait dengan kesehatan, kebijakan yang terkait COVID ini, itu bertentangan dengan kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi itu kan bisa berlanjut kalau ada kegiatan ekonominya. Kalau kegiatan ekonominya diberhentikan dengan COVID-19 ini, ya otomatis kan akan terganggu dia gitu ya. Nah, jadi mengenai kapannya, kalau menurut proyeksi bahkan Pak Presiden sendiri menyatakan sampai akhir tahun 2022 itu bisa mulai normal. Tapi saya tidak sepakat dengan itu. Saya sepakat kita batasin sampai ke Desember 2020 itu harus sudah siap-siap untuk menerima kembali ini terutama di sektor pariwisata. Sekarang amin ya. Insya Allah. Tadi mungkin juga
Karena kita lihat sekarang nih ya, masyarakat Indonesia nih, semakin dibuat PSBB, semakin pada liaran di luar. Semakin memperpanjang. Kalau kata Pak Dokter, bukan kata orang ekonomi, kata orang Pak Dokter, semakin berliaran di luar, kalau kata orang ekonomi semakin bagus. Kalau kata dokter semakin jelek. Nah gitu. Jadi kalau kapannya ya saya berharap aja paling tidak siap-siap Ibu panen di akhir bulan di akhir tahun 2020. Insya Allah, amin. Semangat. Ya, Herman, semangat. Tadi saya memberikan rekomendasi supaya ada alokasi yang besar untuk bantuan sosial itu. Bantuan kepada hotel itu maksudnya adalah untuk membayar mereka yang dirumahkan, mereka yang tidak bekerja, mereka yang mungkin setengah dirumahkan, sebagian dirumahkan gitu ya. Membantu mungkin 100% kayaknya ya. Terima kasih semua. Terima kasih Prof. Ya. Pak Acuk, gimana Pak Acuk? Pak Dokter Acuk. Ya, saya memberikan tanggapan sedikit, Kang Hussein, ke Pak Herman. Jadi rekomendasi yang real itu pertama kita minta segera dilakukan potongan pajak, ya, baik itu pajak restoran, ya, kemudian juga pajak hotel, ya, sehingga kemudian itu juga bisa berkontribusi terhadap mendukung pengembangan sektor perhotelan, khususnya di bawah PHRI. Dan yang kedua, kami juga mendesak agar segera pemerintah menurunkan tarif dasar listrik dan BBM, karena kan sekarang harga minyak dunia paling rendah dalam 30 tahun terakhir. Jadi ini jangan segera supaya diturunkan, sehingga tadi seperti kasus Pak Herman berkaitan dengan tarif tenaga listrik itu masih juga belum jelas. Kemudian yang ketiga, kami minta pemerintah daerah itu untuk menggunakan seluruh fasilitas hotel dan restoran yang terkait dengan kegiatan-kegiatan pemerintah pasca COVID-19 gitu. Jadi nggak ada lagi kegiatan-kegiatan pemerintah daerah di luar daerah gitu. Tapi memanfaatkan fasilitas akomodasi dan makan minum yang ada di wilayahnya masing-masing ya. Kemudian yang keempat, kami juga merekomendasikan agar memang ya pemerintah daerah ya itu bekerja sama dengan para pelaku usaha itu mendata ulang terkait dengan dampak COVID-19 ini. Sekarang kan kita bicara dampak, tapi mana yang terdampak, kita semua kabur semua, begitu ya. Data sekarang berkaitan dengan kemiskinan, dampak pengangguran. Semuanya ngaco semua datanya. Ya, data BPS itu kan data estimasi, by name, by address, begitu ya. Nah, semua kelabakan sekarang. Jadi saya berharap bahwa nanti pengusaha yang memang terdampak itu disediakan oleh pemerintah fasilitasnya, sehingga kemudian ya kebijakan-kebijakan yang spesifik itu bisa dilakukan gitu, sehingga kemudian bisa diambil tindakan yang cepat begitu. Kemudian terkait dengan recovery, pinjaman dan sebagainya. Kemarin kita diskusi dengan Ketua Dewan Komisioner OJK, Pak Wimbo Santoso. Untuk kredit-kredit konsumtif seperti kendaraan bermotor, kartu kredit, itu tidak ada penangguhan gitu ya. Karena tujuannya adalah itu kan kredit konsumtif ya. Asumsinya masyarakatnya mampu gitu. Kecuali kredit-kredit yang produktif. Nah, itu yang memang akan menjadi prioritas. Saya kira gitu Kang, mungkin sedikit dulu. Terima kasih ya. Ini waktu tinggal 30 maksimal ya. 20 menit 30. Masih ada tanggapan, silahkan. Pak Agung, mau? Pak Agung? Baik. Ya, mangga. Assalamualaikum kepada sahabat. Sehat bagi kita semua. Suaranya keluar nggak? Keluar, Pak. Oh ya. Tadi saya menyimak beberapa yang disampaikan oleh para pakar maupun pelaku usaha yang tentunya dengan adanya COVID-19 ini merupakan satu keprihatinan kita bersama. Nah, saya sebagai pengusaha tentunya sangat merasakan akibat COVID-19 ini. Pertama, dari sisi perusahaan, tentunya kita juga saat ini dibatasi kaitan dengan orientasi usaha kita, maupun dari sisi karyawan. Ya, karyawan pun saat ini kita banyak yang dirumahkan, tapi tetap gaji harus
diberikan. Nah, ini salah satu memang konsekuensi apa yang kita hadapi ini. Nah, tadi disampaikan juga menarik oleh Pak Acu kaitan dengan masalah kondisi ekonomi yang tentunya waktu 98 kita masih ada penyangga yaitu UKM. Saat ini UKM justru yang paling disulitkan karena masalah keterbatasan daripada si UKM itu sendiri. Nah, ini harapan saya pemerintah juga bisa melihat secara menyeluruh ya kaitan dengan permasalahan dampak COVID-19 ini. Bagaimana memberikan stimulus kepada UKM juga harus betul-betul bisa menyentuh kepada kebangkitan atau bisa mendongkrak ya ekonomi daripada UKM ini. Dan juga pemerintah juga harus melihat dampak sosial ya bagi para masyarakat di bawah. Karena banyak masyarakat di bawah yang hidupnya nunggu hari ya. Kalau hari ini dia tidak kerja, dia akan sulit. Gitu. Nah ini pun perlu sentuhan yang betul-betul bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat, ya, bukan hanya sebagian masyarakat. Karena dampak sosialnya tadi akan menimbulkan masalah tindakan, misalkan kalau perut lapar, apapun akan dilakukan. Nah, ini pun harus diantisipasi. Juga yang telah dilakukan oleh pemerintah pembebasan narapidana ini pun akan berdampak terhadap kondisi sosial di masyarakat. Nah, ya saya harapkan juga khususnya Jawa Barat bahwa permasalahan COVID-19 ini mudah-mudahan bisa selesai. Karena apa yang disampaikan tadi Profesor Erni bahwa ini diperkirakan menurut Presiden sampai akhir tahun 2020 ini kelihatan bagi pengusaha akan sulit ya. Karena betul apa yang disampaikan Pak Herman, bulan Juli ya kalau kita tidak bisa selesai masalah COVID-19 ini, dampak ekonominya terhadap pengusaha akan lebih berat. Banyak perusahaan-perusahaan yang tutup, banyak karyawan yang di PHK, dan akan banyak lagi pengangguran yang begitu besar. Nah ini juga perlu perhatian. Tadi juga disampaikan oleh Pak Nanat kaitan dengan anggaran ya dari infrastruktur ya ataupun pertahanan. Saya setuju kalau biaya anggaran infrastruktur ini perlu ya dialokasikan penanggulangan COVID-19 ini. Karena apa yang dilakukan oleh pemerintah sekarang dengan program ibu kota, saya kira itu perpindahan ibu kota itu saya kira itu perlu ditunda ya. Kalau bisa mah dilupakan gitu kan, karena saya kira tidak terlalu prioritas ya. Karena dengan COVID-19 ini kalau kita tidak bisa menanggulangi atau mencari solusi, dampak ekonomi sosialnya akan begitu dahsyat. Bukan hanya di Indonesia, tapi di dunia internasional. Ya. Amerika, negara besar, ya, terus juga Prancis, ya, Eropa dan sekitarnya, mereka sangat-sangat kesulitan. Ya. Nah, justru saya juga harapkan bahwa Indonesia pun harus mengkritisi dari pihak China, ya, yang sampai saat ini karena pusat pertama wabah itu dari China, ya, dan pemerintahnya juga kurang tanggap ya terhadap dunia internasional ya. Nah, ini juga perlu ada pertanggungjawaban ya. Minimal mereka menyatakan statement ya, minta maaf ataupun apalah bentuknya ya, yang mana sampai saat ini juga beberapa negara-negara juga sudah melakukan show ya terhadap pemerintah negara Tiongkok ini. Dan mohon juga kepada pemerintah pusat, ya semua pejabat harus kompak, satu visi, ya dan satu persepsi terhadap masalah penanggulangan corona ini. Jangan sampai presidennya A, gubernurnya B, menterinya C. Nah ini yang mengakibatkan jadi permasalahan. Ya, saya kira itu mudah-mudahan kita berdoa bersama bahwa COVID-19 harus segera berakhir. Jadi badai COVID ini segera berlalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
Ini harus ada rekomendasi ke pemerintah ya, Pak Agung. Iya, harus. Ya. Jadi terima kasih. Kompak lah, pemerintah harus kompak. Ya, terima kasih Pak Agung. Mau menambahkan silahkan atau tanggapan. Saya ada aspirasi Pak, boleh nggak dari orang-orang UMKM, karena saya akan pertemuan meeting Zoom ini, dia nitip pada saya, boleh nggak saya bacakan? Boleh, silahkan. Jadi begini katanya, saya bacakan saja ya. Pemerintah membagikan paket sembako pada rakyat. Terima kasih. Hasil dari terdampak corona. Umumnya yang berisi itu telur, kemudian beras, gula, apalagi ya, yang kan terlalu panjang. Nah, itu kira-kira begitulah. Tapi siapa produsennya sebagai produk itu? Para konglomerat, kata dia. Itu konglomerat semuanya. Kalau juga ada kebagian itu ayam, telur, ikan, sayuran, tentu akan sangat membantu. Tapi ini bagi-bagi lagi katanya. Petani, peternak, pertamak akan bahagia kalau dibagikan rata pada mereka. Tapi kenyataannya tidak. Mereka adalah pengusaha UMKM. Jika 10% saja dari 110 triliun dana jaring pengamanan sosial digunakan untuk memberikan produk rakyat kecil, tentu akan sangat bermanfaat bagi mereka. Jangan sampai lagi-lagi. Hanya para pengusaha besar dan konglomerat yang menikmati berkah dan musibah. Jangan sampai lagi-lagi hanya para pengusaha besar-besar dan konglomerat yang menikmati berkah dari musibah itu. Sekian dan terima kasih. Aspirasi itu dari orang-orang UMKM. Ya, terima kasih. Ini waktu tinggal 15 menit. Prof. Najib, Bunia atau siapa? Prof. Najib? Ya, silakan. 15 menit lagi nih waktu. Ya, saya Muslim. Ya, silakan, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya sangat senang menyimak dari diskusi ini, baik pemaparan dari Prof. Erni, kemudian juga tanggapan dari yang lain, kemudian juga Pak Acu tadi. Kalau saya mewakili masyarakat itu butuhnya begini, butuh kepastian. Karena sampai saat ini itu kalau ditanya tadi juga tidak tahu juga kepastian COVID ini sampai kapan selesai. Kemudian kalaupun pengangguran, dampaknya pengangguran sampai kapan selesai. Kemudian juga dari yang lain, ya hampir semua kalangan lah itu masyarakat dari berbagai sektor itu juga kena dampaknya dan juga menunggu atau butuh jawaban tentang kepastian itu bagaimana. Sementara dalam hal ini para pengambil kebijakan pemerintah itu juga berbeda-beda tafsir ataupun juga pandangannya atau prediksinya. Ya seperti tadi sudah diungkapkan, ada yang mungkin selesai tahun 2020, mungkin Juni 2020, mungkin akhir, mungkin juga 21, nyampe ke sana. Kemudian juga yang dari sektor ekonomi juga sama begitu. Nggak tahu ya, tergantung pada situasi. Nah, oleh karena itu saya kira yang paling dibutuhkan dari kebutuhan masyarakat tentang jawaban kepastian tadi itu, ini mau tidak mau memang harus ada koordinasi yang sangat yang jelas dan konkret dan pasti dan sinergi antara unsur pemerintah, dunia usaha, kemudian juga dunia kesehatan, dan mungkin juga para pemangku kebijakan yang lain, artinya dari masyarakat, dunia pendidikan, perguruan tinggi, para pelaku usaha, kemudian para profesional yang lain itu juga ini. Nah, kemudian yang keduanya yang saya ingin ingin tanyakan juga, ini mungkin ke Prof. Erni dan juga Pak Acu, itu kenapa sektor pertanian tidak banyak jadi prioritas untuk dijadikan rekomendasi atau solusi. Padahal sebetulnya kalau kita mengacu pengalaman
pola kehidupan di pedesaan, itu pedesaan itu dalam masa krisis juga tidak kena dampaknya, dalam masa wabah begini juga tidak kena dampaknya, tetapi masyarakat itu karena memang hidup dengan lingkungannya. Kalau mereka butuh nasi, ya di sawah ada. Kemudian kalau butuh ikan, di sungai ada. Butuh kebutuhan makanan, sayur-sayuran di sekelilingnya juga ada. Jadi tidak terlalu terdampak juga oleh situasi apapun, kenaikan BBM, kenaikan harga itu nggak ada pengaruhnya. Bahkan mereka rata-rata juga mungkin bisa jadi uang tidak perlu punya uang, tetapi eksistensi hidup mereka terjamin. Kebutuhan pokok kan ya makan, kemudian istirahat, ya makan, sawahnya ada, kemudian juga sayuran ada, gitu. Itu di desa begitu. Nah, oleh karena itu, kalau dalam pikiran saya, mestinya ini juga perlu dipertimbangkan, perlu jadi prioritas juga ini sektor pertanian dan sektor perkebunan. Karena kan tadi kalau bicara ekonomi, para pengusaha itu banyak terkapar, kemudian juga para tenaga kerja juga banyak di PHK. Mayoritas mereka itu kan rata-rata berasal dari pedesaan. Coba kalau dikembalikan ke desa lagi, mereka hidup dengan pertanian kan sebetulnya mereka sudah terbiasa. Gitu. Saya kira itu tambahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dari Sumedang. Pak Kamas ya. Ini waktu tinggal 11 menit ya. Singkat aja, ya, Pak. saya mah Sumedang. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kebetulan Sumedang besok akan diberlakukan, nanti jam 00 akan diberlakukan PSBB kan, bagian daripada Bandung Raya. Nah, kebetulan saya kan ada di masyarakat pertanian yang disampaikan oleh Pak Najib tadi. Ada kesulitan tentang distribusi belanja. Bagaimana kita apabila mencontoh Surabaya ya, bukan Surabaya, Jawa Timur. Di pemerintah itu mengadakan semacam lumbung gitu ya, lumbung pangan. Nanti diantar. Jadi si warga itu tidak langsung datang ke lumbung pangan atau ke pasar, tapi diantar dengan harga yang murah. Di Surabaya itu gula itu selisih 6.000 dengan harga pasaran. Nah, kan ini ada kesulitan untuk belanja gitu. Nah, apakah bisa nggak upaya itu seperti contoh Jawa Timur gitu? Nah, kelihatannya di Jawa Barat itu belum ada arah ke sana. Sumedang itu kemarin itu betul tuh data dari BPS itu tidak by name by address, sampai 90% itu miskin baru itu kemarin itu laporan dari Pak Doni itu dari Bupati Sumedang. Jadi bingung sekarang belum diluncuran bantuan-bantuan itu. Nah, masyarakat lah bantuan itu, tapi barang-barang yang murah, barang-barang pangan yang murah. Kan sekarang besok kan tidak boleh belanja berboncengan, nggak boleh. Kendaraan juga harus kurang dari 50%. Nah, bagaimana mungkin kita bisa belanja? Terus pasar juga dibatasi kan dari jam 3 sampai jam 12. Nah, itu usulan saya, hanya itu saja. Terima kasih karena waktu. Ini agak sakit saya ini kemarin jatuh. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Sudah pakai masker ya. Ya. Mudah-mudahan besok Pak Eki sudah nulis nih di PR atau di apa ini, biasanya langsung ada terbit di media ya. Ini media sosial jalan, mudah-mudahan. Silakan Prof. Erni sama Prof. Erni dulu, Pak Acu dulu. Pak Dr. Acu, mangga Pak Dr. Acu. Ya, terima kasih. Mohon izin Bunda Erni. Ya. Jadi saya ingin menanggapi Pak Najib tadi, kenapa sektor pertanian itu seolah tertinggal? Ya, kalau kita belajar dari negara maju kan awalnya para pendiri peletak dasar ekonomi ini menganggap bahwa pertanian itu tidak bisa mensejahterakan begitu. Ditambah juga value added-nya kan terbatas. Jadi kita memproduksi bahan baku pertanian, tapi miskin dari sisi pengolahan bahan industrinya. Jadi agroindustrinya tidak bergerak. Dan yang paling penting, ya para makelar impor itu kan Pak Najib nggak bisa hidup kan begitu dari impor barang-barang pertanian. Jadi kalau memang komitmen kita untuk mengembangkan perkembangan sektor pertanian, saya kira itu harusnya sangat bagus begitu. Negara-negara maju seperti Jepang, seperti Selandia Baru kan juga
tidak meninggalkan pertanian. Bahkan ada negara maju seperti Selandia Baru hidupnya dari pertanian, hanya dari domba kan begitu. Bisa bisa maju. Kemudian yang kedua, ya saya kira kalau distribusi terkait barang-barang pertanian, karena PSBB ini dilakukannya oleh masing-masing bupati dan wali kota. Jadi apa yang dikeluarkan Kemgub itu hanya sifatnya umum begitu. Jadi kalau memungkinkan bagaimana distribusi barang-barang pertanian, ya saya kira sebenarnya sangat memungkinkan Pak. Misalkan yang dilakukan oleh UNPAD. Nah mitra-mitra di UNPAD itu bisa melakukan transaksi melalui marketplace sederhana yang dikelola oleh UNPAD gitu. Sehingga kemudian kita sebagai stakeholder UNPAD, stakeholder Jawa Barat bisa bertransaksi, membeli gitu. Kita bicara petani kan sebenarnya memproduksi barang. Boro-boro memikirkan bagaimana terkoneksi dengan perdagangan online gitu. Nah ini harusnya tugas daripada pemerintah. Kan tidak sulit sebenarnya. Nah saya kira itu sepertinya harus dilakukan. Dan sekarang tampaknya lebih tersedot kepada persoalan bagaimana bantuan sosial dan sebagainya. Kemudian kepada Bu Erni mohon disampaikan juga Bu nanti kepada pemerintah. Saya ingin mengkritik kebijakan kartu prakerja gitu ya. Kartu prakerja itu dalam bayangan saya pertama adalah pelatihan itu dilakukan setelah pandemi Covid. Jadi pelatihan itu betul-betul dilakukan pelatihan offline gitu. Bagaimana cara menjahit, gitu. Bagaimana cara menjadi pembantu rumah tangga dan sebagainya. Ternyata pelatihannya itu adalah pelatihan online begitu. Ya pelatihan online saya kira juga akan menggunakan data ya. Kemudian juga ya belum tentu dan pelatihan online kan juga banyak yang gratis gitu. Tidak harus ke ruang guru, tidak harus ke Tokopedia begitu. Dan itu ongkosnya sangat besar sekali 5,6 triliun gitu ya. Nah, ini saya kira uang 5,6 triliun itu dikasihkan ke ruang guru, dikasihkan ke Tokopedia. Tidak punya dampak lah. Saya kira buat masyarakat miskin itu yang penting sekarang adalah punya barang kebutuhan pokok, bisa makan, ya bisa beli beras, saya kira itu yang paling penting. Makasih Kang. Ya. 6 menit Bu, Prof. Mangga. Teka kuping. Teka kuping Pak tadi. Ya. Sudah baik, cukup? Kang Acu. Ada tadi. Ya. Ya, mohon Mangga. Ya, jadi memang sektor pertanian itu ya jadi dia tidak merupakan yang pendorong utama ya daripada perekonomian gitu ya. Dan kemudian juga kan tadi ya ada kemudahan-kemudahan yang bisa diperoleh pertanian. Tapi untuk tahun 2020 ini sebenarnya saya ada beberapa catatan ya, terutama ada menghadapi hari raya besar ya. Nah ini konsumsi itu, jadi ada beberapa yang memang peluangnya besar untuk pertanian karena sekarang ada musim panen kan. Sekarang musim panen ya Pak Komas ya. Iya. Musim panen di bulan Maret dan April ini ya. Dan ini harga ini ayam turun 25.000 per kilo sekarang, yang turun 10.000 sekarang. Turun 10.000 ya. Iya, jadi 25.000 sekarang ayam. Ya itu, karena panen itu Pak ya, karena panen kan jadi stoknya supply-nya tinggi, lebih besar gitu. Itu sebabnya mengapa kita tidak masukkan pertanian menjadi perhatian yang besar gitu. Kemudian di persoalannya tadi mungkin saya bisa paham itu ada di supply chain-nya ya Pak ya, di supply chain ya untuk melancarkan sampainya ke produsen. Tapi yang harus diperhatikan, dicegah lagi supply chain ini jangan sampai rantai distribusinya diperpanjang lagi sehingga memperbesar meninggikan harga dari produknya itu sendiri. Ya Pak ya? Ya, jadi nanti yang diperhatikan ada supply chain-nya. Kemudian ini mungkin terakhir aja, yaitu tadi saya sampaikan bahwa jadi sektor pertanian ini justru lagi booming ya Pak ya. Sekarang di kita juga di grup itu kan pemasaran pertanian karena sedang panen ya. Kemudian
berikutnya adalah tadi untuk kita perlu berbenah untuk nanti menjelang setelah COVID ini berlalu, ya, di mana COVID ini berlalu, ya kita akan kebanjiran. Harus siap-siap. Nah, artinya kita sekarang berbenah di masa ini gitu. Jangan kemudian kita patah semangat ya, tapi kita terus berbenah dengan itu. Selama ini kan kita mendapat keuntungannya Pak Agung ya. Nah, jadi kita sekarang mungkin masanya untuk berbenah lah, untuk supaya kita juga menyambut yang lebih besar di setelah COVID ini. Ya. Itu barangkali. Ya, terima kasih Prof. Semangat para pengusaha. Ya, terima kasih. Sedikit masukan mungkin. Ya, gimana? Kaitan dengan pertanian tadi yang disampaikan oleh Pak Acu dan Bu Erni. Saya kira yang perlu diperhatikan adalah masalah tata niaganya, Pak. Karena kalau kualitas dan produksi Indonesia ini luar biasa dan khususnya Jawa Barat ya. Cuma tata niaga harus bisa betul-betul petaninya juga bisa dapat nilai tambah ya. Terus juga pedagangnya juga sama-sama. Ya. Terus masalah beban-beban dari sektor pertanian ini juga bisa diminimalisir. Termasuk kutipan-kutipan di jalur logistik juga ini perlu dihilangkan. Ya, terus juga mengenai program pembiayaan untuk kredit untuk pertanian ini juga di sektor pertanian harus betul-betul bunganya juga sangat kecil lah agar supaya mereka tumbuh. Kenapa sekarang banyak perbankan agak enggan ya memberikan kredit, fasilitas kredit terhadap sektor pertanian. Karena itu risikonya yang cukup tinggi ya. Nah, ini perlu kondisi itu perlu dirubah. Bagaimana kita berbisnis di sektor pertanian ini sangat menguntungkan ya. Nah, tadi hambatan-hambatan ini ya perlu kita hilangkan. Termasuk tata niaga yang perlu diperhatikan. Karena kalau tata niaganya sektor pertanian kayak saat ini ya, ini tidak akan bisa maju sektor pertanian di Indonesia khususnya di Jawa Barat. Termasuk pupuk, harga pupuk harus betul-betul bisa terjangkau. Ya. Dan perlu diprotek itu Persediaannya pertanian juga. itu harus ada kepastian harga. Ketika nanam itu harus ada kepastian harga, Pak Agung. Ya, betul. Iya, karena banyak Ya, itu tata niaganya, Pak. ketika nanam mahal, kan ketika panen jadi murah karena tidak diprotek gitu, tidak ada Ya. MOU gitu. Ya. Nah, dan juga Ya, masalah makanya ini masalah itu. Ya. Ya. Nah, di Sumedang sekarang di bulan-bulan puasa sampai Lebaran itu akan banjir Tales Pratama itu, Tales Semir, Tales Bogor itu. Sekarang lagi booming Sumedang itu. Ya, Pak Kamas ya. Pak Agung cukup ya? Cukup. Ya, cukup Pak Kamas. Terima kasih. Ini Prof Tati, Pak Acu, terima kasih telah memberikan materi. Ini Prof Nanat, terima kasih, dan yang lainnya ini alhamdulillah pakar-pakar hadir di sini, dan ini sayang sekali ini tidak ada dari pemerintah nih. Kalau ada dari pemerintah diundang, luar biasa ini masukan dari para rekomendasi aja masukan pemerintah. Jadi ke depan nanti kita akan buat rekomendasi. Ini kalau misalkan hadir ya luar biasa lah, ini bisa jadi realisasi ada dari pemerintah ini. Untuk ke depan mudah-mudahan ini ya luar bisa biasa sekali ini. mengundang dari pemerintah nanti. Prof Najib untuk menutup acara kami persilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan kepada semua yang hadir dalam Muzakarah online ini, terutama kepada narasumber Prof Erni, kemudian Kang Acu, kemudian juga para pakar yang lain, Prof Nanat, kemudian Prof Imas, kemudian juga semuanya. Mudah-mudahan ini juga menjadi bahan atau menjadi bagian dari kepedulian kita dan concern kita, sekaligus membantu kepada pemerintah untuk bagaimana menyelesaikan percepatan penanganan COVID dan juga sekaligus penyelesaian dampak COVID terhadap ekonomi. Ke depan kita harapkan apa yang kita bahas ini menjadi kita catat, kemudian kita menjadi rekomendasi kita dan kita sampaikan kepada pemerintah
Dan insya Allah selanjutnya akan kita rutinkan muzakarah online ini dengan topik-topik lanjutan yang masih berkaitan. Sehingga ada rantainya, kemudian mungkin ke depan nanti kita ini kan masih terkait dengan COVID, mungkin bisa jadi di sektor pertanian atau pendidikan atau juga hukum, politik atau juga masalah sosial budaya, karena itu dampaknya mencakup semua sektor. Dan ke depan insya Allah akan kita selalu kita undang dari unsur pemerintah supaya apa yang kita sampaikan didengar juga oleh mereka. Terima kasih. Kami ucapkan terima kasih kepada semuanya. Akhirnya kita tutup dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekedar pengumuman saja, ini rencana untuk minggu depan ya. Ini agendanya implikasi hukum sosial keagamaan dan pelayanan publik. Nah, ini narasumber Sekda Provinsi Jawa Barat. Kemudian ini Prof. Kiai Haji Miftah Farid, MUI. Kemudian pakar sosial Prof. Nanat, mohon ininya untuk pemateri. Kemudian Prof. Asep Warlan. Mudah-mudahan bisa ikut kembali pada muzakarah ini dan bisa memberikan masukan ke pemerintah juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Insya Allah, terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Prof. Matur nuwun pisan Kak Sayana Pratos. Silakan tinggal Terima kasih Prof. Erni. Ya, waalaikumsalam. Mas. Silakan tinggal live aja ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih dari Sumedang. Materinya Prof. Nanat. Prof. Nanat ya. Prof. Nanat. Pak Sekda, Prof. Nanat ini minggu depan ya. Prof. Nanat itu terkait dengan sosiologi. Ya, untuk minggu depan kami akan mungkin banyak kumpul gitu di sini sekalian. Ini tidak akan mati 24 jam, bukan yang 40 menit Zoom-nya. Oh iya. Tapi harus ya ini yang berbayar. Kalau yang bahaya itu katanya yang tidak berbayar. Pak Muslim nanti dijelaskan itu dari aspek kebijakan publik, kemudian Pak Kiai Miftah dari sisi agama, Pak Prof. Nanat dari sisi sosial psikologinya, dan Pak Prof. Asep Warlan aspek hukum, gitu. Nanti dibuat ininya agenda harinya mungkin karena hari Jumat ya kita Ramadan ini. Ya. Ramadan. Kemudian itu materinya yang dari Prof. Erni dan juga Pak Acu diminta ini ya Pak Muslim ya. Nanti diminta izin untuk dijadikan rekomendasi ICMI gitu. Ya. Itu tadi tulisannya diminta nih Prof. Erni. Iya. Harus diminta dulu nih. Iya. Sama Pak Acu juga. Ya. Prof. Erni udah keluar.